Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Memperkenalkan, nama saya Haristi Anugraha, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Bali. Saat ini saya akan melakukan video praktik pembelajaran uji kinerja bimbingan klasikal dengan materi perencanaan karir dengan metode mind mapping. Selamat menyaksikan. Kamu kan 2 kali sih goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Oke, sebelum kita melaksanakan bimbingan klasikal hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Oke. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai kepada Bapak Guru beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan layanan klasikal, Bapak absen dulu ya seperti biasa. Mulai dari Adit hadir? Anira, Arifa, Bima sakit. Oke. Diani, Fahda, Gina, Gilang hadir. Lutfi, Lindan, Malva, Muhammad Akmal, Noval, Resti, Selsa, Samsul, Taufik, Zahra, Yesi. Ya. Oke. Berarti yang tidak hadir hari ini cuma Bima dan Denny ya? Alasannya apa? Sakit ya. Semoga Denny dan Bima cepat sembuh dan bisa bergabung dalam pembelajaran kita selanjutnya. Untuk pembelajaran bimbingan klasikal hari ini kita sepakati ya, karena memang kita hanya dikasih 1 jam pelajaran, 1 kali 45 menit. Kita sepakati ya, 1 kali 40 menit ya, 1 pelajaran ya. Siap? Siap. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tujuan layanan klasikal, bimbingan klasikal hari ini, yaitu yang pertama adalah memahami konsep perencanaan karir. Yang kedua, mengenali diri sendiri, bakat dan minat, kaitan dengan bakat dan minat kalian. Yang selanjutnya, mengetahui berbagai alternatif karir setelah lulus SMA. Setelah itu kalian nanti merancang yang namanya mind mapping. Ada yang tahu mind mapping? Peta konsep, peta karir ya. Oke. Nanti kalian diharapkan mampu merancang yang namanya peta karir kalian masing-masing. Sebelum kita melanjutkan ke topik bahasan kaitannya dengan perencanaan karir, Bapak akan sedikit ada permainan. Permainannya adalah ketika Bapak bilang pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Mengerti? Ketika disuruh Bapak bilang sore, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau malam, no. Mengerti? Siap? Siap. Pagi, siang, sore, pagi, malam, pagi malam. Oke. Ya, untuk mencairkan suasana biar kita nggak tegang, terus kalian semangat dalam pembelajaran, Bapak akan
menayangkan sedikit video kaitannya dengan perencanaan karir. Silakan disimak ya. Ada istilah yang mungkin sudah sering Anda dengar bahwa seseorang gagal berencana, dia merencanakan untuk gagal. Ya, kita tahu bahwa perencanaan sangat penting dalam kehidupan ini. Sama seperti orang membangun sebuah rumah, perlu rencana yang detail. Seberapa luas rumah yang akan dibangun, berapa anggarannya, periodenya kapan untuk fondasi, kapan untuk tiang panjang, kapan untuk atap, kapan finishing atau masukkan interior. Begitu pula kehidupan Anda dan saya. Apalagi kehidupan ini kita perlu rencana dengan sangat baik untuk pendidikan anak, untuk mungkin keluarga, untuk masa depan keuangan kita, karir, bisnis. Oleh karena itu kita perlu ketahui ketika seseorang gagal merencanakan atau tidak punya perencanaan yang baik, maka seringkali mereka akan buang waktu, buang tenaga, buang materi atau pemikiran. Anda perlu ingat bahwa pencapaian hari esok dimulai dengan perencanaan hari ini. Persiapkan dan baik aktivitas setiap hari agar kita bisa efektif dalam hidup ini. Oke, sudah ya? Bagaimana? Ada yang bisa menyampaikan kaitan dengan video ini? Acungkan tangan. Ya? Siapa namanya? Acungkan tangan. Taufik. Taufik. Ya, Taufik gimana? Taufik. Perancangan karir merupakan suatu hal yang sangat penting karena dengan adanya perancangan karir maka akan mengurangi ketegangan dan kecemasan dalam melaksanakan kegiatan yang ingin kita capai. Ya, betul. Ada lagi mungkin dari yang lain? Ya? Opal ya? Sebagai acuan dalam melaksanakan langkah-langkah kegiatan. Ya, betul. Tidak ada yang selain, semuanya Taufik sama Opal. Oleh Taufik dan Opal kaitan dengan perencanaan karir. Sebelum kita menginjak masalah perencanaan karir, kita harus tahu dulu yang namanya karir itu apa. Definisi karir itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu? Secara sederhana, karir adalah pengalaman dan hal-hal yang telah kamu lakukan sepanjang hidup untuk mencapai cita-citamu. Jadi, karir itu adalah langkah-langkah menuju cita-citamu. Artinya bahwa kalian diharapkan nanti sepanjang rentang hidup kalian itu adalah bagian dari perencanaan menuju karir kamu. Ketika membahas mengenai karir, maka tidak lepas dengan proses membangunnya. Usaha yang kamu lakukan untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman di dunia kerja dan kehidupan. Karir yang sedang kamu jalani tidak terlepas dari beberapa faktor seperti pendidikan. Yang saya sebutkan tadi bahwa pendidikan, sekarang kamu sudah sedang melaksanakan pendidikan kelas 12. Diharapkan nanti kalian itu mendapat karir yang baik, antara bisa memilih, menentukan mau bekerja, mau kuliah, ataupun mau kursus atau pelatihan ataupun menjadi wirausahawan. Dan apa itu perencanaan karir? Perencanaan karir adalah proses di mana seseorang individu dapat menjelaskan maupun mengambil langkah-langkah dalam mencapai tujuan. Betul, perencanaan karir itu lebih ke arah langkah-langkah kalian. Langkah-langkah kalian untuk mencapai suatu karir kalian yang ingin dicapai. Melalui perencanaan karir ini, nantinya setiap individu dapat mengevaluasi kemampuan maupun minat yang dimiliki, supaya dapat mempertimbangkan karir pilihannya dan memilih alternatif pilihan. Yang tadi saya sebutkan antara bekerja, kuliah, wirausahawan, atau kursus. Apa yang sudah kalian rencanakan saat ini? Sudah sampai tahap mana kalian merencanakan perencanaan karir kalian? Selanjutnya. Oke. Sama halnya dengan algoritma membuat kopi instan. Perencanaan pun sama. Langkah pertama adalah siapkan gelas. Yang selanjutnya memasukkan kopinya, tuangkan air panas, tambah sedikit gula, terus aduk dan rasakan kopinya. Jika kurang manis, kembali ke langkah 4. Berarti ternyata
di dalam perjalanan kalian nanti kalian sudah bisa menentukan nih antara kerja, kuliah dan sebagainya. Ternyata kalian gagal. Ya, kembali lagi, mungkin saja ada yang salah di langkah 4, balik lagi ke langkah 4, ataupun mungkin ke langkah 3, ataupun mungkin lagi ke langkah 0 lagi, karena tidak sesuai dengan keinginan kalian. Gitu ya. Makanya perlu adanya perencanaan karir yang matang, didasari dari bakat dan minat yang kalian miliki. Selanjutnya, Pak. Oke. Saya sudah pernah bertemu, dan kebetulan saya sudah dulu sebagai proktor sekaligus teknisi beliau pendidikan di SMA Pangandaran. Itu ya, seorang Susi Pujiastuti. Saya gambarkan seorang mantan menteri, dulunya mantan menteri. Sebelum jadi mantan menteri, beliau adalah seorang lulusan SMP. Beliau merancang, mungkin dulunya merancang SMP, setelah SMP sekolah ke SMA. Ternyata di perjalanan beliau ada kendala, mungkin saja dari orang tuanya yang tidak mampu atau segala macam ini. Akhirnya Ibu Susi itu sendiri gagal, sama halnya dengan algoritma membuat kopi itu sendiri. Gagal di poin 4, mungkin balik lagi ke poin 1, 2, atau 3. Makanya dari tadi saya juga sudah bilang bahwa harus bisa merencanakan karir secara matang. Beliau akhirnya tidak melanjutkan ke SMA, jenjang SMA. Akhirnya beliau memilih untuk berdagang. Dulu membeli ikan, setelah membeli ikan beliau jual, akhirnya dapat laba. Akhirnya beliau berkembang. Intinya konsisten. Minimal kalian ikhtiar merencanakan dari sekarang, mulai dari sekarang. Apakah kalian mau bekerja, mau kuliah, mau wirausahawan, atau mau kursus terlebih dahulu? Itu yang harus kalian siapkan dari sekarang. Karena memang semakin tumbuh dewasa, kalian akan semakin menjadi orang yang selalu berbeda. Gitu ya. Nanti hasil akhirnya dari pembelajaran ini, kalian bisa merancang mind mapping kalian, peta karir kalian di buku, dan itu sebagai acuan kalian untuk apa? Untuk mengevaluasi diri. Oh, ternyata ada kelemahan nih. Ada kelemahan, ada kelebihan. Terus bakat kamu apa? Dikaitkan dengan minat kamu. Oke, selanjutnya Bapak akan menayangkan sedikit video motivasi ke seorang yang sudah mencapai tingkat kematangan karir, ternyata di benaknya mungkin tidak sesuai. Contoh kecil, sekarang jadi guru, ternyata pinginnya di masa yang akan datang dia ingin menjadi seniman. Coba cek sekarang.
Oke? Sudah? Kalian sudah menyimaknya ya video yang tadi? Mungkin barangkali ada yang mau menanggapi dari belakang, dari depan. Siapa mau menanggapi? Silakan. Kesimpulan dari video yang ditayangkan, dalam hidup banyak pilihan dan rencana yang dibuat. Namun, pilihan dan rencana yang kita buat tidak sesuai dengan yang kita diinginkan. Ketika kita menghadapi kegagalan, kita jangan menganggap bahwa kegagalan tersebut adalah hasil akhir dari hidup kita. Kita masih bisa memilih, mencoba, atau berhenti. Dalam kedua pilihan tersebut, yang terbaik adalah mencoba kembali. Ya, mencoba kembali, gitu ya. Seperti algoritma membuat kopi tadi itu ya. Artinya bahwa perencanaan itu ketika gagal bukan berarti gagal gitu ya. Ya, apa namanya? Bisa flashback ke belakang, ke belakang dulu, mungkin harus apa sih kekurangan yang harus diperbaiki, kelemahan apa yang harus diperbaiki dari belakang gitu ya perencanaan. Kemarin adalah sejarah. Terus masa depan adalah misteri, hari ini adalah berkah. Itulah kenapa saat ini disebut hadiah. Kalian harus bersyukur. Kalian sudah sekolah sampai hari ini. Mungkin sudah dari beberapa kalian akan merencanakan untuk kuliah, kerja atau wirausaha. Itu tergantung dari keinginan dan minat kalian. Harus bersyukur karena memang tidak semuanya bisa sekolah seperti kalian. Kalian harus semangat, harus benar-benar belajar, benar-benar merencanakan apa yang diinginkan oleh kalian, gitu ya. Diri kita yang sekarang bukanlah diri kita yang sama di masa depan ataupun di masa lalu. Artinya bahwa kita selalu berbeda. Contoh kecil, pas waktu kecil nih, pas waktu SD ataupun TK, cita-citanya ketika ada yang menanyakan cita-citanya mau jadi apa, mau jadi dokter katanya, pas waktu SD ataupun TK. Ketika SMP mau jadi apa? Saya mau jadi seperti ayah saya, jadi seniman. Ternyata setelah SMA itu kan berbeda lagi, berbeda. Akhirnya kalian sekarang dihadapkan pada yang namanya menentukan, karena memang masa-masa ini, masa transisi ini, masa tentatif ini, kalian diharapkan bisa nantinya menentukan apa yang akan dipilih, gitu ya. Bagaimana caranya mempersiapkan kalian untuk masa depan? Lakukan 3M. Kata Ajim bilang 3M. 3M itu mulai dari diri sendiri. Jangan ikut-ikutan teman. Jangan seolah-olah teman itu lah ikut dengan saya, toh nanti juga sukses. Tidak. Tapi didasari dari diri kalian sendiri. Terus selanjutnya mulai dari hal-hal yang kecil. Apa sih yang harus dipersiapkan? Dari sekarang yang kecil-kecil aja dulu. Contoh kecil nih. Saya mau ke sekolah. Di sekolah, setelah sekolah harusnya tadi malam nih direncanakan nih. Apa sih yang akan dikerjakan? Dari pagi terus ke sekolah. Sekolah mau ngapain? Sekolah belajar. Setelah belajar mau ngapain? Organisasi segala macamnya. Akhirnya terstruktur dan manajemen waktu kamu baik. Artinya bahwa di sana ada perencanaan yang baik. Akhirnya tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang terbengkalai dengan adanya perencanaan ini. Selanjutnya. Oke. Di sini ada beberapa 6 tipe kepribadian, di antaranya tipe kepribadian realistik, lebih suka menggunakan alat dan mesin. Contoh kecil. Mekanik, ada yang cita-citanya ingin jadi mekanik, ahli listrik, terus teknik elektro segala macamnya itu menggunakan alat. Ya, mungkin ada di sini yang punya tipe kepribadian realistik seperti itu. Selanjutnya tipe kepribadian investigatif, lebih menyukai tantangan yang membutuhkan pemikiran intelektual. Contoh kecilnya ahli astronomi, peneliti biologi, kimia, ahli biologi, gitu kan. Selanjutnya tipe kepribadian artistik, sudah jelas artistik. Artistik itu art, artinya seni, lebih mengarah lebih ke arah kebebasan berekspresi, jadi seniman,
jadi sutradara, jadi apa lagi? Ya? Aktor mungkin iya. Jadi apa lagi? Pokoknya banyak yang berkaitan dengan hubungannya dengan seni. Selanjutnya tipe kepribadian sosial. Sosial seperti guru mungkin karena memang lebih tertarik pada yang berbau kemanusiaan. Di sana dokter, perawat. Kepribadian enterprising artinya entrepreneur, artinya kewirausahaan. Lebih mementingkan laba usaha, bagaimana menciptakan sebuah usaha, mau usaha apapun yang penting cuan gitu ya, yang penting halal gitu. Mungkin ada dari kalian yang mempunyai kepribadian yang seperti itu. Yang selanjutnya tipe kepribadian konvensional. Konvensional lebih ke arah kerapian segala macamnya, semacam bekerja di bank sebagai teller ataupun akuntan, pekerja administrasi gitu ya. Tadi Bapak sudah menjelaskan kaitannya dengan perjalanan karir. Sekarang tugas kalian yaitu merancang yang namanya perjalanan karir dengan mapping. Oke, Bapak akan membagikan sebuah kertas yang nantinya akan diisi oleh kalian LKPD kaitannya dengan mind mapping ya, perencanaan karir kalian, satu orang satu dikerjakan dan berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Nanti salah satu kelompok, semua kelompok menampilkan ke depan satu orang untuk mempresentasikan hasil dari yang kalian buat. Itu ya. Api-api nak. Putar api-api sedang mengerjakan. Nah, gitu. Oke, waktunya sudah selesai semua? Sudah. Siap untuk mempresentasikan? Ya. Oke, silakan kelompok satu dulu untuk mempresentasikan. Perwakilan saja, satu orang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selsa, saya dari kelompok 1, ada Gilang Permata, Dunia, Arifa, dan juga Yesi. Nah, untuk visinya yaitu menempuh pendidikan setelahnya, yaitu kuliah. Misi yang pertama itu belajar atau ikhtiar, kedua mempersiapkan untuk seleksi jalur SNBP, SNBT atau UM. Yang ketiga yaitu doa, dan keempat itu tawakal. Untuk bakat yaitu yang pertama leadership, kedua public speaking. Untuk hobi itu bersepeda dan membaca buku. Untuk kelebihan itu berpikir kritis dan kemampuan observasi. Untuk kelemahan yaitu saya cukup sulit untuk menentukan skala prioritas, dan yang kedua itu manajemen waktu yang efektif. Untuk kepribadian saya yang pertama itu investigatif, jadi saya suka kepo akan hal-hal yang baru. Yang kedua yaitu kepedulian sosial. Hambatannya yang pertama itu melawan rasa malas,
tidak percaya diri, dan kurangnya pemahaman akan beberapa hal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahra. Saya dari kelompok 2 dengan anggota Gina, Hesti, dan Livia. Mind mapping yang telah didiskusikan oleh kelompok 2 yang pertama adalah ada misi, bakat, hobi, kelemahan, kelebihan, tipe kepribadian, dan hambatan. Untuk visi yaitu menumbuhkan sikap positif dan semangat dalam hidup. Untuk misi, berusaha untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara beribadah, melakukan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Tentunya karena di sini saya melanjutkan bekerja, tentunya harus misinya adalah skill kemampuan. Untuk bakat yaitu fotografi, mengoperasikan komputer khususnya Excel dan Word. Untuk hobi menggambar, menikmati kegiatan seperti berkebun dan menjelajahi alam terbuka atau salah satunya adalah hiking. Kelemahannya tidak bisa bekerja sama secara kelompok dan merasa sulit untuk percaya diri. Namun untuk kelemahan tersebut sedang dalam proses berusaha berupaya. Untuk kelebihan bisa menentukan skala prioritas dan berkomitmen yang tinggi pada pekerjaan sehingga lebih fokus terhadap pekerjaan sehingga mengeluarkan tenaga dan selalu berusaha yang terbaik untuk suatu pekerjaan. Untuk tipe kepribadiannya adalah konvensional. Seseorang mengenai uang dan memiliki kemampuan aturan dan arahan. Untuk hambatannya sulit beradaptasi dengan sesuatu yang baru sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk bisa beradaptasi. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping dari kelompok 3. Untuk visinya sendiri, menjadi pribadi yang lebih profesional bagi kemajuan diri. Untuk visinya, selalu belajar banyak hal, update skill atau kemampuan yang berguna bagi perkembangan diri. Untuk bakat, memiliki kemampuan dalam seni tari dan bisa melakukan gerakan-gerakan dalam tari. Hobi, memiliki hobi membaca novel, lebih suka dengan fiksi remaja. Untuk kelebihan, bisa membaca novel dalam kurun waktu yang lebih cepat dan bisa konsisten atau bisa berkomitmen dalam melakukan sesuatu. Kelemahan, tidak bisa konsisten dalam melakukan kegiatan dan sulit untuk percaya diri. Untuk tipe kepribadiannya sosial. Untuk hambatan, agak susah untuk beradaptasi di lingkungan baru, membutuhkan banyak waktu untuk berada dalam lingkungan baru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, sampai tidak terasa 45 menit kita sudah melaksanakan bimbingan klasikal dengan topik bahasan perencanaan karir dengan mind mapping. Mungkin ada dari kalian yang akan membacakan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Ya, silakan. Selsa. Saya, Pak.
Jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini adalah salah satu kunci sukses dalam berkarir adalah perencanaan yang matang. Perencanaan tidak hanya dibuat sekali, tetapi harus dilakukan secara berulang. Seperti halnya pemeriksaan kesehatan, karir butuh dicek secara berkala. Apalagi jika pekerjaan yang kita jalani tidak sesuai ekspektasi dan tidak sesuai dengan bakat. Dan bila segera berpikir untuk menata ulang karir, tidak ada kata terlambat untuk melakukannya. Perencanaan karir bukanlah suatu proses yang sulit ataupun menjadi beban. Bahkan sebaliknya, hendaknya ini dilihat sebagai proses yang memberikan makna kepada perjalanan karir kita semua. Oke, kesimpulan dari pertemuan kali ini sudah dijelaskan oleh Selsa tadi. Perlu adanya perencanaan karir yang matang untuk memulai mimpi kalian di masa yang akan datang. Hikmah adalah barang berharga yang hilang, oleh karena itu pungutlah jika kalian menemukan dalam pertemuan hari ini. Itu ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya pertemuan kali ini diakhiri. Silakan pimpin doa oleh ketua kelas. Silakan. Jika duduk siap, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Kepada Bapak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.